Untungnya, saya bersyukur sekali ini, saya tidak mengeluarkan duit sepeser pun. Selamat siang, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk terus boleh join dengan kita di podcast literasi dan komunikasi. Kami terus memberikan informasi-informasi kepada teman-teman, sharing dari kehidupan teman-teman kita, sahabat-sahabat yang hebat-hebat, yang sedang maupun yang sudah selesai studi mereka di luar negeri, dari kampus-kampus top dunia tentunya ya, baik juga di dalam maupun di luar negeri. Mereka ini memberikan pengalaman mereka kepada kita. Jadi bagi teman-teman yang punya mimpi untuk bisa sekolah tinggi, tapi bilang, aduh saya nggak punya uang, jangan khawatir. Banyak cara yang bisa disikapi, strateginya, tipsnya. Hanya memang teman-teman harus memang memusatkan perhatian kepada apa yang menjadi impian teman-teman. Jadi mimpi tidak dilarang, tapi wujudkanlah mimpi dengan seoptimal mungkin. Baik, kali ini kita akan berdiskusi, ngobrol dengan Mas Stefano. Ya, selamat siang Mas Rangga, apa kabar? Halo, siang Mas Raja. Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana kabarnya di sana Mas Raja? Iya, sehat. Ya, semua memang tetap ini ya, harus berdiam diri dulu ya. Tenang, menyelesaikan kasus COVID ini sembari juga ikut dalam aturan pemerintah. Begitu Mas ya? Ya, Mas Rangga. Ya, Mas Rangga, kami dapat kabar nih, informasinya Mas Rangga baru selesaikan studi di salah satu kampus ya. Boleh dong Mas cerita Mas, di kampus mana, jurusan apa, lalu di negara mana nih Mas? Monggo Mas. Ya, betul Mas Raja. Jadi kebetulan saya sudah menyelesaikan studi S2 untuk program master di Imperial College London, di kota London di UK ya, United Kingdom. Nah, waktu itu program master yang saya ambil adalah Master of Science in Advanced Computational Methods for Aeronautics di Departemen Aeronautics-nya Imperial College London. Kurang lebih seperti itu Mas Raja. Jadi in a nutshell sebenarnya studinya lebih gabungan antara komputasi, metode komputasi, simulasi dan lain sebagainya dengan aeronautics yang berbau dengan penerbangan. Kurang lebih seperti itu. Wow, jadi kalau bicara tentang aeronautics nih, ini satu hal yang luar biasa ya. Saat ini aeronautics itu menjadi, bisa dibilang bidang yang seksi Mas ya. Aeronautics ya, karena memang kan setiap orang itu ketika dia mau bepergian kan menggunakan ini, artinya bersentuhan dengan pesawat terbang gitu Mas ya. Betul. Gitu ya, pesawat terbang, artinya kan banyak sekali pengembangan. Tapi memang saat ini adalah tengah COVID ini ya mulai tengkurap juga Mas, bisa. Tapi paling tidak Mas Rangga punya inilah ya, punya ilmunya gitu. Nah gimana Mas, apa sih yang Mas lakukan, penelitian apa yang Mas kerjakan tentang studi Mas ini? Ya, waktu itu saya kan ini ya, Master of Science yang saya ambil itu lebih ke taught study, jadi memang lebih banyak kelas, jadi komposisinya lebih banyak di kelas dan juga sedikit research gitu ya. I would say mungkin sekitar 75-25% gitu. Dan fokus tadi waktu itu lebih ke ini sih, karena memang programnya sudah fokus gitu ya ke metode komputasi untuk aeronautics, to be more specific lagi, lebih spesifik lagi untuk aerodinamika. Waktu itu memang sudah difokuskan untuk studi mengenai aerodinamika dan simulasi di dalamnya. Nah, memang sudah specialized, tapi ada satu peminatan lagi ketika di dalam program studi, di mana master thesisnya itu nanti akan digolongkan lagi berdasarkan dengan minat dan kemampuan dari masing-masing studentnya atau mahasiswanya. Kebetulan waktu itu research saya untuk master thesis adalah ground effect aircraft. Jadi penelitian tentang pesawat yang bukan pesawat konvensional yang terbang ratusan ribu, beberapa ribu feet atau meter di atas di atas awan gitu, tapi dia cuma melayang beberapa meter di atas permukaan, bisa di tanah, bisa di air gitu. Mungkin sekitar 3-5 meteran. Untuk apa itu Mas? Pak cuma layang-layang gitu di beberapa meter? Karena
dibandingkan dengan yang layang sangat tinggi, dia memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi sih. Karena ada gaya pantul dari ground effect yang di bawahnya. Artinya makin rendah terbangnya, efisiensi makin tinggi, begitu? Betul. Efisiensinya makin tinggi, cuman resiko untuk terbang rendah kan banyak ini ya, disturbance dari bawah. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam mendesain pesawat ini supaya bisa robust dan bisa maneuverable gitu sih, kurang lebih. Jadi nanti akan diterapkan mungkinkah diterapkan dalam penerbangan komersial, Mas? Artinya pesawat-pesawat komersial atau hanya khusus katakanlah pesawat tertentu? Sebenarnya untuk kita bicara diterbangkan untuk pesawat komersial sangat memungkinkan. Apalagi kalau melihat kondisi geografis secara natural Indonesia sendiri ya, yang memang negara kepulauan. Luas wilayah yang berupa lautan pun jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Itu sangat potensial sekali. Kalau kita bicara teknis ya. Tapi pengembangan industri pesawat terbang sendiri itu kan industri strategis yang memiliki banyak stakeholders, mulai dari government, lalu ada perusahaan, dan juga tentunya bantuan dari academician, di mana itu industri yang kompleks dan in terms of business, cost benefits-nya juga harus diperhitungkan. Dan saya melihat walaupun potensial, itu masih menjadi barrier atau halangan utama untuk kita sih untuk bisa mengembangkan teknologi ini. Begitu. Nah, kalau kita katakanlah Mas, dari novelty yang tadi Anda sudah miliki, kalau kira-kira diterapkan di Indonesia itu gimana Mas? Kira-kira Mas, seperti apa bentuknya nanti dan bagaimana prosesnya? Jujur seperti apa bentuknya nanti, yang saya lihat gini, mungkin kita bicara tentang timeline atau sequence dari pengembangan pesawat terbang dulu. Pertama desain dulu, terus bikin prototipenya, lalu diuji dengan jam terbang yang ada standarnya tuh, sekian ratus jam, baru setelah itu dia baru bisa mass produce atau diproduksi massal. Nah, prosesnya itu memakan waktu yang cukup lama sih untuk bisa comply dengan aturan baku atau regulasi dari international regulation. Biasanya kita pakai FAA gitu ya, dari Amerika gitu. Nah, itu kalau kita harus comply dengan regulasi tersebut, memang waktunya, timeline-nya memang panjang sih, Mas Raja. Dari mulai desain all the way down sampai ke produksi massal itu bisa bertahun-tahun. Let's say yang paling cepat mungkin 7 tahun, 8 tahun sih. Itu optimistic approach ya timeline-nya. Tapi ya kurang lebih in a nutshell, tahapannya seperti itu. Kita bikin desain, lalu prototyping. Desain prototyping ini pun sifatnya adalah reciprocal ya. Jadi kalau prototyping dites ada yang kurang, kita balik ke desain lagi, lalu balik ke prototyping lagi. Baru setelah mengalami uji uji terbang yang sekian jam itu tadi, lalu dapat grant izin untuk mass produce, baru kita bisa mass produce sih. Memang cost-nya cukup tinggi untuk di industri ini gitu. Tapi ini bisa diterapkan di dalam penerbangan komersial, Mas? Ya, ini menarik sih. Jawaban saya bisa, karena sudah ada orang yang membuatnya dulu. Itu zaman dulu sekali. Ketika teknologinya masih belum se-advance sekarang ya. Yang dulu aja bisa, sekarang kenapa nggak bisa gitu. Kalau Mas Raja Mas Raja penasaran gitu ya. Ada orang namanya Howard Hughes, itu orang Amerika. Dia pernah bikin pesawat serupa untuk penerbangan komersial gitu. Cuman memang pada saat itu tidak terlalu dikembangkan karena pada tahun saya lupa 70-an atau 80-an itu tendensinya memang trennya mengarah ke teknologi mesin jet. Jadi teknologi ground effect ini tidak terlalu dikembangkan saat itu. Jadi lebih tendensinya pada saat itu tuh market lebih memilih ke pengembangan pesawat jet, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau bicara bisa atau tidak, ya dulu sudah ada yang pernah bikin, berarti bisa dong seharusnya. Gitu ya. Jadi bisa kita sebutkan bahwa ini temuan-temuan sebenarnya ya sudah ada sebelumnya, kita hanya mungkin perlu modifikasi sesuai konteks kali Mas ya. Betul. Lagi Indonesia kan itu negaranya kepulauan yang banyak gunungnya juga, itu kan kalau boleh tahu Mas, berapa sih Mas paling nggak ketinggiannya dari permukaan laut atau permukaan tanah?
Yang paling efektif toh berapa? Yang paling efisien ya Mas ya. Efisien. Di antara dari penelitian saya itu di antara 2 sampai 3 meter range-nya itu yang paling efisien. Di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut. Oke. Cuman itu berdasarkan desain yang saya buat dan bear in mind itu kan semi theoretical karena sifatnya hanya desain. Di kondisi asli kita harus memperhitungkan faktor-faktor lain tuh seperti tinggi gelombang yang mungkin bisa gelombang laut ya yang mungkin tiba-tiba bisa naik, bisa turun gitu. Kondisi alam ya, cuaca dan lain sebagainya itu harus kita perhitungkan juga. Tapi untuk menjawab Mas Raja, waktu itu penelitian saya yang efisien antara di 2 sampai 3 meter sih. Kalau jangkauannya sendiri berapa kilometer, Mas? Range-nya hampir sama dengan gini, ada beberapa versi pesawat yang dibuat tergantung kelasnya. Waktu itu saya juga mensimulasikan beberapa. Dan range-nya itu bisa dibilang sama sih dengan pesawat komersial saat ini. Let's say seperti Airbus untuk pesawat yang ini ya low cost carrier seperti Airbus A320 atau Boeing 777-800 itu kurang lebih range-nya sama sih dari beberapa desain yang saya buat ya. Wow, ini satu hal yang mungkin belum banyak terpikir oleh masyarakat nih Mas, bisa terbang rendah lebih efisien bahkan juga bisa jangkauannya juga bisa sama seperti pesawat-pesawat komersial lainnya, begitu ya? Betul. Efisiensinya itu perbedaannya sekitar 30% lebih efisien sih kalau nggak salah ya. Saya lupa angka pastinya berapa. Cuman kurang lebih efisiensi fuel-nya atau konsumsi bahan bakarnya jauh lebih efisien, sekitar segituan angka. Wow, ini kita akan melihat nanti satu temuan baru lagi nih ya, penerbangan yang menggunakan berarti tingginya tidak jarak rendah gitu mungkin ya, tapi juga jangkauannya luar biasa sama seperti pesawat komersial lain. Wah, menarik Mas, menarik. Nah, pertanyaan saya, ini Anda studi di United Kingdom, itu kan bukan murah ya Mas ya. Dengan kurs sterling saat ini yang tertinggi di dunia gitu ya. Itu kan juga angkanya pasti wow gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, gimana Mas kemarin studinya? Punya uang berapa sih Mas? Atau dari mana sih kayaknya? Kok bisa dapat gitu loh? Gimana Mas? Saya, Mas Raja, untungnya saya bersyukur sekali ini. Saya tidak mengeluarkan duit sepeser pun untuk. Oh really? Betul. Wow. Gimana ceritanya? Saya bahkan bukan hanya biaya sekolah ya, biaya hidup, biaya transportasi saya dari Indonesia ke UK lalu pulang juga dari UK ke Indonesia itu dibiayai oleh LPDP dari Kementerian Keuangan. LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Betul, Pengelola Dana Pendidikan. Dengan program ininya ya, Beasiswa Pendidikan Indonesia mereka ya, BPI. Oke. Oh gitu. Dibiayain selama berapa tahun Mas? Waktu itu Masters di UK memang 1 tahun sih. 1 tahun ya. Ya. Terus gimana ceritanya? Kok bisa dapat Mas? Anda tuh apply ke berapa lembaga? Nah, kemudian berapa yang terima atau hanya ini satu-satunya yang Anda apply? Dan kemudian kebetulan saya cuma apply ke LPDP ini sih. Oke, luar biasa ini. Ibaratnya milih teman hidup ini satu gitu ya. Tidak akan kelain hati gitu ya, luar biasa. Gimana caranya Mas? Tolong dong kasih tahu dong ke teman-teman nih gimana tipsnya sampai kemudian bisa tembus itu Mas. Katanya saya dengar-dengar itu LPDP luar biasa ya kesulitannya ya, tingkat tesnya juga seleksinya begitu ketat gitu. Gimana Mas Rangga? Kasih dong tipsnya. Tipsnya ya gini, mungkin kita sebelum ke tips ke persyaratan dari LPDP-nya dulu kali ya. Oke, monggo. Persyaratan dari LPDP kan ada beberapa tuh untuk ini ya. Pertama dari administrasinya, standar lah, harus sudah lulus S1 atau D4 dulu. Lalu ada, kalau misalnya mau keluar negeri, ada IELTS atau TOEFL IBT score yang sudah diambil. Terus kalau sudah ada letter of acceptance atau LOA dari universitas yang dituju, baik itu yang conditional atau unconditional bisa disertakan juga. Lalu administratif dokumen berikutnya adalah ini ya, rencana studi.
Oke. Untuk dilengkapi juga dalam proses administrasi. Nah, ketika sudah submit semuanya, masuklah kita ke proses pertama adalah seleksi administrasi. Itu basically cuma final checking dari semua dokumen kita aja. Yeah. Setelah dari situ, ini kita akan memasuki tiga tes setelah itu. Yang pertama ada FGD atau Focus Group Discussion, atau mungkin waktu itu istilahnya adalah Leaderless Group Discussion ya, kalau nggak salah. Betul. Lalu yang kedua adalah jangan salah sebut ya, LDG ya, bukan LBT ya. Apalagi LGBT. Oke. Betul. Yang kedua itu ada essay on the spot. Jadi kita dikasih satu artikel, lalu kita membuat essay dari artikel tersebut on the spot pada hari itu juga. Lalu yang ketiga adalah direct interview dengan 3 interviewer waktu itu. 3 interviewer itu satu dari pakar psikologi, 2 dari pakar yang sesuai dengan bidang yang mau kita tuju di program. Di kasus saya di program master yang saya mau ambil gitu. Jadi kebetulan 2 orang ini dari engineering, yang satu ini dari memang pakar psikologi gitu. Jadi memang kita perlu perhatikan juga ya Mas, persyaratan yang ditetapkan, yang disyaratkan, kemudian kita prepare di situ ya. Betul. Wow, luar biasa. Jadi itu satu hal yang mudah nggak sih Mas? Kalau kan Mas Rangga kan ke Inggris nih, berarti pakai bahasa apa nih? Apa mungkin pakai bahasa Tanzan? Kan nggak dong, bahasa Inggris dong ya. Nah itu berapa persyaratannya Mas? Berapa persyaratan untuk bisa lolos ke sana tuh minimalnya, scoring? Pengantarnya bahasa Inggris dan persyaratan untuk lolos, kalau nggak salah, saya waktu itu ngambil IELTS, minimum skornya di university waktu itu yang disyaratkan, saya lupa antara 6,5 atau 7.0 ya. Wih, wow. 6,5 atau 7,0 gitu. Gitu ya. Itu teman saya yang asli juga native Mas, dia cuma dapat 6,5 Mas. 7 ya. Wah, jadi sahabat literasi, ketika Anda menuju satu kampus, satu negara, maka yang perlu juga menjadi perhatian teman-teman adalah bahasa yang digunakan, ya, termasuk bahasa dalam perkuliahan, supaya nanti kita bisa pertama-tama lolos dulu ya. Ada passing grade-nya dari lembaga yang memberi beasiswa, juga dari kampus yang akan kita tuju begitu. Nah, selama setahun ya Mas Rangga ya, studi di UK ya. Gimana Mas? Selama setahun ini gimana? Apa nih pengalaman suka dukanya Mas? Jatuh bangunnya sampai berdarah-darah nggak sih? Atau pakai ini ya berbunga-bunga aja, nggak pakai berdarah-darah gitu? Kalau saya sih ini sih. Kalau saya termasuk yang berdarah-darah sepertinya. Wow, luar biasa. Gimana Mas? Boleh dong sedikit dong, sharing dong. Tapi sharingnya mulai dari yang sukanya dulu ya, sebelum ke yang berdarah-darahnya dulu. Iya, monggo. Kalau sukanya adalah pertama ya memang dari segi fasilitas, infrastruktur dan intinya fasilitas di sana memang top class, terutama karena di Imperial memang salah satu universitas terbaik di dunia juga. Dan saya sangat bersyukur akan itu. Lalu yang kedua adalah pace belajar di sana itu sangat cepat. Jadi itu sangat memotivasi mahasiswa atau student untuk saya harus ngikutin pace belajarnya, saya harus belajar lebih giat lagi, lebih cepat lagi gitu. Berikutnya sukanya adalah kalau di UK itu kedekatan dengan industri, jadi antara akademik dan industri itu sangat seamless ya Bang Raja, sangat dekat. Jadi waktu saya kuliah itu pun juga banyak study case yang datangnya langsung dari advanced industry gitu, dari dunia penerbangan, dan itu sangat menyenangkan untuk saya. Lalu yang terakhir dan yang paling saya suka adalah dosen-dosen di sana itu sangat welcome dan juga sangat responsif ya sama saya, dan juga sangat guiding lah intinya, bener-bener menuntun. Kalau misalnya ada mahasiswanya yang nggak bisa, beneran dituntun gitu, nggak ditinggalkan. Itu yang saya suka sih. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kita tadi Mas Rangga bicara tentang tantangan-tantangan, juga sukanya gitu. Nah, apa nih hal yang paling menderitanya nih, yang dukanya? Apakah karena jauh dari orang tua atau bagaimana? Jauh dari orang tua itu satu hal, jauh dari keluarga itu satu hal, adaptasi di lingkungan baru itu satu hal. Tapi itu ya part of the game, itu konsekuensi yang sudah saya tahu dan saya akan terima itu. Jadi in a way itu challenge, tapi saya merasa itu bukan masalah besar. Dan saya yakin
teman-teman sobat literasi juga nanti kalau misalnya mau mengambil studi di luar negeri pun saya yakin pasti mampu untuk beradaptasi dengan cepat juga. Tapi waktu itu kebetulan saya ada personal experience karena ini semi curhat dikit Mas Raja. Wes, apa itu? Monggo. Menarik. Karena kebetulan saya ingat betul itu waktu saya studi S2, saya nyampe di London itu sekitar bulan September atau Oktober 2016. Adaptasi dengan cepat segala macam udah mulai settle, ternyata tepat di awal tahun 2017, 1 Januari 2017 itu saya ditinggal oleh almarhum ayah saya. Ayah saya meninggal. Dan itu punya impact yang cukup besar di hidup saya saat itu. Dan yang bikin parah lagi adalah saya itu lagi 1 Januari 2017 di tengah orang-orang sedang gegap gempita tahun baru. Kalau di London tahun baru ya. Betul. Kalau di London semua ke London Eye ngelihat kembang api yang extravagance gitu ya. Saya di kamar persiapan untuk tanggal 8 Januarinya itu saya harus exam. Wow. Di term yang pertama. Jadi kalau di UK itu kan, di Imperial itu kan ada 3 term ya Bang. Term 1 kuliah 4 bulan, term 2 kuliah 4 bulan, term 3 itu untuk tesisnya. Jadi waktu itu kebetulan final exam untuk term yang pertama. Dan ternyata berita tersebut cukup mengganggu studi saya. Dan saya memutuskan karena waktunya mepet, saya tidak kembali ke Indonesia. Walaupun sebenarnya dari kampus sudah membolehkan, udah kamu kembali saja, nanti ujiannya susulan juga nggak apa-apa. Tapi berhubung termnya yang sangat mepet itu, karena setelah exam langsung mulai term 2, saya putuskan udahlah saya stay di sana saja dan mencoba untuk fokus ke examnya. Tapi examnya ternyata tidak berjalan mulus dan skor saya tidak terlalu tinggi waktu itu, malah ada beberapa yang on the limit. Dan waktu itu opsinya adalah di term 2, kalau misalnya saya tidak mati-matian kerjanya atau belajarnya, ya ada potensi saya nggak bisa lulus gitu dari Imperial. Yeah. Itu basically yang saya lakukan di term 2-nya, benar-benar belajar mati-matian. Dan untungnya seperti yang saya sebutkan tadi, dosen di sana sangat welcome, sangat guiding. Ada banyak materi yang saya nggak ngerti, saya datang ke mereka sangat welcome. Bahkan waktu itu salah satu dosen itu saya chat jam 11 malam pun, saya iseng ada pertanyaan, masih bisa dibalas oleh beliau. Respon ya? Masih responsif dan sangat dedikasinya sangat memang untuk akademik gitu ya. Itu yang saya suka. Dan puji Tuhan bisa survive dan bisa perform di term 2 dan juga di tesisnya juga lancar. Wah, jadi itu sih dukanya. Jadi saat ayah dipanggil Tuhan, Mas Angga nggak bisa kembali ya? Ya sebenarnya bisa, ada opsi untuk kembali, cuman jedanya cuma seminggu dengan final exam yang pertama sih, Bang Raja. I mean artinya Anda putuskan untuk tidak kembali karena itu menjadi satu tantangan baru lagi nanti ketika harus memulai exam yang term yang kedua gitu ya. Wah itu nggak mudah Mas, nggak mudah. Artinya Anda tidak sempat melihat jasadnya beliau dikebumikan gitu ya. Tapi ada itu ya, pakai video call dong. Iya. Masih untungnya komunikasi udah baik kan pada waktu itu. Iya. Video call bisa, jadi ya masih bisa ngikutin sih dari jauh. Iya, tapi memang bagaimanapun rasanya ketika ditinggal orang yang kita kasihi itu bukan hal yang mudah ya Mas ya. Ya. Pak ya, saya atas nama sahabat literasi juga mengucapkan ini Mas berduka cita, ialah ada penghiburan ya dari Tuhan buat Mas Rangga. Terima kasih Mas Rangga. Ini satu hal dari sahabat literasi, ini satu hal yang kita juga pelajari bahwa ini bagian yang tidak menyenangkan ya ketika Anda studi ke luar negeri gitu ya, apalagi dibayarin oleh satu beasiswa yang terbatas yang hanya memberikan pembiayaan itu berangkat dan pulang studi saja. Di tengah-tengah itu ada satu insiden seperti ini ya. Kita harus bisa menyikapi dengan baik. Tapi apapun itu, selama kita bertekad untuk maju, pasti ada jalan ya. Jadi itu Mas Rangga. Jadi terima kasih kalau untuk tadi Mas Rangga sudah sampaikan suka dukanya. Nah, Mas Rangga kan tahu nih Mas saat ini, boleh tahu dong Mas Rangga di mana ya kerjanya saat ini Mas? Saya di salah satu technology company, Bang Raja. Swasta ya? Swasta.
perusahaan asli Indonesia, orang-orang Indonesia semua di sini, orang-orang anak muda gila yang mencoba ini ya, dalam tanda kutip mencoba berkontribusi membangun Indonesia dari segi teknologi, terutama untuk digital transformation dan advanced analytics. Jadi masih ilmu komputasi saya masih kepake juga. Iya. Lu S1 di mana, Mas? ITB? S1 di ITS dulu. Oh, Surabaya. Jadi ini calon-calonnya ini dong ya, Pak Ilham baru nih ya, Ilham Habibie ya. Menarik karena tidak banyak orang sekarang suka hal-hal yang menjelibat begini kan. Di era digital ini saat ini banyak orang anak-anak muda itu yang lebih suka sesuatu yang lebih ya praktis aja lah begitu. Tidak salah, tapi mungkin ada bagian-bagian teman-teman yang ingin juga mendalami lagi ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini satu hal yang kita pelajari dari Mas Rangga ini. Lalu Mas Rangga kira-kira apa nih pesan-pesan Mas Rangga nih ke teman-teman yang mau meniru langkahnya Mas Angga? Paling tidak gini lah Mas. Oh, saya mau nih sekolah tinggi nih, apalagi ke Inggris begitu, ke Amerika, ke Eropa gitu. Kan itu kan boleh-boleh aja dong orang bermimpi. Terus dia terbantu kedua gini, ya tapi dari mana uangnya gitu kan. Nah, tadi Mas Angga sudah sebutkan satu lembaga pemberi beasiswa di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apa tips Anda nih bagi teman-teman yang punya semangat yang sama seperti Mas Angga dulu? Mau nggak, Mas? Oke. Ini menarik sekali, Bang Raja, Mas Raja. Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama adalah pesan dari saya adalah satu, do not stop dreaming, jangan pernah berhenti bermimpi. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Ibu itu seorang guru yang berasal dari satu kota kecil di Jawa Timur namanya Kota Ponorogo. Dan desanya ibu itu di Desa Ngrayun, itu di balik gunung di Ponorogo. Itu kalau ke sana itu sinyal 3G itu aja udah untung-untungan, Mas Raja. Bahkan mungkin nggak masuk peta kali Mas ya. dulu ya. Masih agak susah kayaknya. Naik gunungnya itu dari kaki gunung sampai ke rumahnya ibu, rumahnya kakek ya waktu itu, sekitar 1 jam lah, jalannya berkilo-kilo juga. Intinya dari satu daerah yang cukup tidak terjangkau atau terpencil. Saya juga dari kota kecil di Jawa Tengah, dari Klaten, dan dari keluarga sederhana. Waktu itu sampai keluarga ibu saya itu bingung, ini ternyata keluarganya kakek saya, keluarga Mbah Kampono itu ada yang bisa ke London juga ya, gitu. Wow. Keluarga yang dari balik gunung, yang dari antah berantah itu ada yang. Ini maksudnya kepada Mas Angga kan? Betul. Waktu itu disampaikan ke saya. Semuanya pada terharu waktu itu ya. In a way ya, ini sih kalau diruntut ke belakang memang story-nya agak agak cukup menyentuh ya. Betul. Yeah. Itu pesan yang pertama. Kalau saya yang berasal dari keluarga sederhana aja bisa, teman-teman sobat literasi semua pasti bisa juga. Lalu pesan yang kedua adalah tadi sudah do not stop dreaming. Pesan yang kedua adalah do not just dream, jangan cuma mimpi. Oke. Setelah kita bisa bermimpi, jangan cuma mimpi. Ya. Jadi siapkan plan atau rencana yang berisi langkah-langkah pasti yang praktikal untuk meraih mimpi tersebut. Contohnya kalau misalnya punya mimpi, oke, saya mau melanjutkan studi ke luar negeri, harus punya rencana tuh, persyaratan apa saja yang harus saya siapkan, lalu persiapan tes seleksi beasiswa apa saja yang harus saya lakukan. Contohnya kalau misalnya tadi ada 3 seleksi dari LPDP, LGD, dan on the spot essay dan juga interview. Saya harus siapkan betul-betul, saya baca-baca terus, banyak baca berita dan lain sebagainya untuk on the spot essay dan LGD-nya terutama. Lalu selain kita punya rencana dan langkah-langkah yang pasti, pastikan kita punya backup plans atau rencana cadangan. Contohnya kalau misalnya di kasus saya tidak apply ke Imperial saja. Memang target utama saya adalah di Imperial, tapi saya tidak apply ke Imperial saja, tapi apply ke beberapa universitas. In the case of memang kalau misalnya Imperial tidak dapat, ada universitas lain yang menawarkan program yang kurang lebih sama, yang bisa jadi backup plan saya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Raja. Wah, menarik ya. Jadi teman-teman, dua kata kunci yang disampaikan tadi sama Mas Angga ya, do not stop dream ya.
Anda boleh mimpi apa saja, kemudian setelah itu jangan cuma mimpi gitu ya, harus kemudian mulai diwujudkan mimpinya. Kalau itu bisa di-download lah mimpinya gitu kan, supaya lebih realistis. Saya tadi melihat Mas Angga ini hampir sama kayak Pangeran William ya, sahabat literasi ya. Bayangkan ya dari satu anak kecil dulu yang tinggal daerah pegunungan yang mungkin nggak masuk dalam radarnya peta begitu, atau kalau itu Google Maps gitu, sekarang bisa berangkat ke Inggris. Itu satu kota yang luar biasa. Saya sendiri berkesempatan ke London tahun 2010 untuk waktu itu ada riset saya, master saya waktu saya di UI. Itu nggak bisa dibayangkan sahabat literasi. London itu kota yang luar biasa ya. Jadi dengan sekarang dengan jarak waktu yang London itu lebih mudah 6 jam dari Jakarta atau waktu Indonesia bagian barat. Kalau sekarang di Jogja ini 13.32, itu berarti di sana masih jam berapa Mas? Jam 8 ya Mas ya? Jam 6, jam 7 ya, jam 7 pagi, setengah 8 pagi di London begitu. Nah, ini satu hal yang menarik karena kita bayangkan orang-orang yang katakanlah tadi daerah terpencil, daerah sulit, kita bisa kok mewujudkan mimpi itu sampai ke tempat yang jauh. Jadi kali ini kita sudah diskusi dengan Mas Rangga. Bagi sahabat literasi yang punya pertanyaan, monggo nanti hubungin nomor kontak ya, atau juga medsos yang ada di layar ini. Saya dorong teman-teman untuk subscribe. Mas Angga juga Mas ya, subscribe Mas podcast kita. Share ke teman-teman. Iya, share ke teman-teman, lalu share juga supaya banyak orang dapat informasi. Karena banyak teman-teman kita di Indonesia bagian mungkin yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Mereka itu punya kemampuan, tapi mungkin belum dapat informasi. Nah, harapan kami melalui podcast ini, teman-teman itu bisa teredukasi, semangatnya makin membara lagi, dan akhirnya bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Demikian, sahabat literasi, terima kasih Mas Angga untuk waktunya, untuk kesempatannya. Ya, saya harap nanti Mas Angga. Terima kasih, sama-sama. Siap, Mas Angga bisa lebih maju lagi. Terima kasih sahabat literasi, salam sehat. Another summer day is come gone away. In Paris or Rome, I wanna go home.